satu ya Mikana, tentang penciptaan langit dan bumi oleh Elohim. Yang kita tahu benda penerang berupa bulan, bintang, matahari itu hari keempat, betul ya? Nah, hari keempat baru diciptakannya bintang, bulan, matahari. Sementara kita mengetahui hari, pergantian hari dari alat penerang. Kalau matahari muncul, itu kita sudah tahu itu siang. Matahari tenggelam, adanya bulan itu berarti sudah malam. Baru dikatakan namanya pergantian hari. Nah, bagaimana mungkin hari pertama sudah dikatakan, hari kedua dikatakan, hari ketiga dikatakan, sementara bulan dan bintang itu, bulan dan matahari itu hari keempat. Nah, cara menghitung hari ini bagaimana caranya, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nah, ini bedanya Android dengan iPhone. Bedanya apa? Muka dia makin cantik. Iya kan? Suka jujur ya, Bunda Nora kok suka jujur. Mikana tuh beda dari yang kemarin loh. Inilah bedanya iPhone-nya Mikana ya. Nanti berandanya si Mikana tuh banyak VT-nya. Oh, VT dia mulai ya kan, dia expose dia punya wajah ya kan, karena kamera iPhone gitu. Berarti aku mau pakai iPhone juga kalau ganti. Ya, biar tambah ganteng. Kayak Arinoa gitu loh. Ini iPhone ku. Minta sama Tuhanmu, Nora. Nah, ini udah punya aku iPhone. Tuh. Dengar ya. Aku kalaupun ada uang tidak memikirkan iPhone aku. Tahu kok aku mikirkan apa? Apa? Masih berondong. Hah? Masih berondong. Masih berondong. Berondong gila. Oh, berondong. Berondong segar. Enggak bercanda. Tapi jujur, Nora lebih cantik sekarang. Kalau dulu enggak. Masih Iya, Nora ganteng. juga lebih cantik. Iya. Ya, betul. Kalau dulu Nora mirip pakai banget, cantik. Bab. Dia pakai Iya. skincare itu. Aku juga Oh, udah pakai dikasih tahu. skincare. Ada skincare-nya. Kamu udah beli? Udah jadi beli? Udah beli. Udah, lanjut apa? Saya nyimak cuman sebentar, nanti saya turun. Nggak apa-apa, ikutlah Bunda. Saya nyimak sekarang Gak apa-apa, kita. dengan versus Mikana. Saya palingan mendengar sebentar karena saya pengen tahu Mikana sekarang punya iPhone baru, dia agak lebih semangat untuk memberitakan tentang Yesua Hamas ya, iya kan? Ya dong, pastinya. Kok kayak Putri Sion, ku tengok. Lu apa cocok? Ya lanjut. Aku apa Mil? Nggak apa-apa. Silakan. Mau kau tanyakan apa Mikana? Yang kata kamu abang-abangku itu nggak bisa jawab apa? Iya, kemarin Papi Gembala langsung bilang gini, ya udahlah pokoknya saling melengkapi katanya. Ya apa? Tentang apa? Al-Arab 54 sama HR Muslim nomor 2789. Yang mana tuh? Kok pakai nomor-nomoran? Aku tuh nggak pernah pakai hadis nomor loh. Kalau langsung bab ini.
Tentang apa itu? Hadis berapa? Hadis Muslim berapa? HR Muslim 2789. Oh iya. Lo Terus? tuh sama Papi Gembala nggak bisa jawab. Udah pusing aku, pokoknya saling melengkapi katanya. Enggak. Semalam aku kasih juga kisi-kisinya beliau itu sambil ketiduran aku, yang masalah yang kau bilang apa ya, tentang itu ya, surat yang antara relativitas itu, tentang ada teori Epstein, teori Einstein itu ada tuh, tentang yang Anda bilang selisih antara 10.000 dengan itu ya. Surat apa itu? Itu kan sebenarnya yang Al-Arab yang 54 kan 10.000. 6 masa penciptaan. Nah, ya. sedangkan di HR Muslim 2789 ada 7 hari penciptaan. Jadi yang mana yang benar gitu loh. Nah, itulah namanya teori daripada relativitas waktu. Hah? Ya. Iya. Nah, kau baru tahu ya? Mana ya? Relativitas Kemarin aku waktu, udah. iya. Emangnya satu masanya Tuhanmu itu satu harinya. Enggak, berbeda. Sini aku tunjukkan ya. Aku ambil hadisnya. Aku kemarin udah kasih clue sampai ketiduran aku ngasih clue. Iya, kan HR Astaga. Muslim 2789 7 hari. Nah, sedangkan di Al-Arab 54 6 masa. Nah, satu masa itu kan 1000 tahun, bukan satu hari. Sebentar ya. Mana sih itu ya? Siapa namanya? Pasar luar Tapi nih. nanti ini sebagai apa ya, tambahan sedikit nanti buat Papa Muda nanti lagi. Silakan. Begini. Kalau kita buka di dalam Kejadian 1 ya Mikana, tentang penciptaan langit dan bumi oleh Elohim. Yang kita tahu benda penerang berupa bulan, bintang, matahari itu hari keempat. Betul ya? Nah, hari keempat baru diciptakannya bintang, bulan, matahari. Sementara kita mengetahui hari, pergantian hari dari alat penerang. Kalau matahari muncul, itu kita sudah tahu itu siang. Matahari tenggelam, adanya bulan itu berarti sudah malam. Baru dikatakan namanya pergantian hari. Nah, bagaimana mungkin hari pertama sudah dikatakan, hari kedua dikatakan, hari ketiga dikatakan, sementara bulan dan bintang itu, bulan dan matahari itu hari keempat. Nah, cara menghitung hari ini bagaimana caranya, gitu loh. Kalau dipikir, nanti Papa Muda tambahin lagi nanti ya. Saya itu saja sebenarnya. Selamat sih. Oh, ini tentang penciptaan. Tidak semenjak di depannya ada iPhone. Dia nggak centil dia. Lanjut. Teori tentang penciptaan ya, Big Bang. Aku masukin ke Big Bang nanti ya. Jadi tentang surah Al-Araf ya. Masih yang semalam. Iya, mana yang benar? Al-Arab 54 6 masa, sedangkan di HR Muslim 2789 7 hari. Malam semua, malam teman-teman. Terima kasih yang sudah tetap layar ya. Oke, mana ini ya? Allahu Akbar. Nah ini, jadi gini ya. Ayat 47 itu ya, Al-Araf 47 ya. Al-Arab 54. Kok 54 berbeda ini? Ini yang semalam itu kan surah Al-Ma'rij ya kan, ayat 4 ya. Bukan itu yang saya tanya, Ustadz. Oke. Jadi oke. Surah Al-Araf ayat 54, Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ard bi sittati ayyam. Nah, itu kan. Tsumma istawa 'alal ars. Jadi sesungguhnya Allah Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Matahari dan bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah miliknya penciptaan dan perintah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi makna di sini Allah adalah pencipta mutlak ya. Jadi beristiwa itu alal arsy itu ditetapkan pada tanpa menyerupakan makhluk. Tanpa tanya bagaimana, semua alam tunduk kepadanya. Ini menandakan adalah istiwa itu menandakan kekuasaan Allah. Allah yang punya kuasa segalanya. Untuk mempermudah makanya ditulis istiwa alal arsy. Nah, terus hadis ini teksnya riwayat yang paling terkenal tentang penciptaan ya. Kataballahu maqadiril khalaiq, itu ya. Qala itu ya.
Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir sudah ditulis sebelum penciptaan, menunjukkan kekuasaan Allah atas waktu dan sejarah. Semua terjadi dalam ilmu dan ketetapan Allah. Maka kalau kita hubungkan bahwa surat Al-A'raf 54 adalah Allah mencipta dan mengatur alamnya, sedangkan hadis itu Allah menetapkan segala sesuatu sejak awal, qadar. Jadi kesimpulannya apa? Alam semesta ini tidak terjadi secara acak, semua itu berada dalam ilmu Allah, dan semua itu qadarullah, atas kehendak Allah. Nah itu. Mohon maaf Ustadz, yang saya tanya mana yang benar, 7 hari apa 6 masa penciptaan? Kenapa ada kontradiksi? Kontradiksi apanya ya? Udah makanya nggak usah jawab, kalau si Papi Gembala aja udah pusing katanya. Enggak ah, kami yakin nggak perlu ini. Ya orang Papi Gembala 6 jawabannya hari. begitu. Pokoknya saling melengkapi, udah pusing katanya. Udahlah pertanyaan baru aja, aku bilang gitu. Dan nyerah orang itu 2. Iya, hari masanya. Sebenarnya dalam surat itu menyebut 6 hari penciptaan, tapi ada yang lain dianggap jumlah 7 hari. Lalu disimpul kontradiksi, itu maksudnya. Ya, di ayat ini adalah 6 hari, jelas dan berulang. Allah menciptakan langit dan bumi itu sebanyak 6 hari. Nah, lalu apa? Dikaitkan dengan hadis tadi. Dari mana 7 harinya kamu dapat? Coba hitung di situ mulai Sabtu. Baca, makanya baca aja Ustadz hadisnya. Ya, ini sebenarnya kesalahan logika. Kenapa? Karena istiwa itu bukan hari penciptaan tambahan. Jadi itu bukan proses baru, tapi hari ke-7 itu kerja Tuhan, tapi pernyataan kekuasaan dan pengaturan setelah penciptaan, bukan 7 hari. Ya, Kan baca coba. dulu hadisnya. Ya kan sudah Atau kubaca. gini aja lah, kalau nyerah Ustadz nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Ustadz aja yang bertanya sama aku. Nggak akan nyerah aku. Sebentar ya hadisnya ya. Masih nggak ngerti aku maksud kamu? Maksud saya nggak maksa kok untuk Ustadz menjawabnya. Ya bahkan di dalam kamu aja, di dalam punya kamu aja, di kitab kamu aja sudah aneh juga. Katanya jadilah terang, tapi matahari di hari keempat. Itu kan namanya namanya nggak jelas juga itu. Karena matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Ini nggak ada menulis tentang ini, tentang apa? Takdir 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Mana ada bilang 7? Di mana kontradiksinya? Ya, ini hadisnya ku baca ya. Kataballahu maqadiron. Ya, itu kan? Allah telah menulis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini mana? 7 harinya dari mana? Cobalah baca, makanya baca. Itu sudah ku baca. Coba kamu baca deh, yang mana 7 hari yang kamu maksud? Coba HR kamu baca. Muslim 2789. Di Ya. situ Tuhanmu menciptakan tanah pada hari Sabtu. Nggak ada bilang hari Sabtu. Ih, ada. Sabtu Tuhanmu menciptakan tanah dan bumi. Ahad yaitu Minggu menciptakan gunung-gunung. Senin menciptakan pepohonan. Selasa menciptakan hal-hal yang tidak disenangi. Rabu menciptakan cahaya. Kamis menyebarkan BINANG di dalamnya. Eja sendiri aja ya. Jumat lalu menciptakan Adam. Ya terus? Ya, artinya di situ ada 7 hari dari Sabtu sampai Jumat. Malah di sini lagi hari Rabu Tuhanmu menciptakan Total cahaya. terlihat Sabtu dan Jumat. Allah menciptakan tanah dari hari Sabtu, gunung pada hari Ahad. Ahad itu hari pertama artinya. Jadi Isnin itu hari kedua pada hari Senin, sampai menciptakan Adam pada hari Jumat. Jadi total, maksudnya? Oh ya sudah, gini aja. Nah, terus di sini juga hari Rabu ternyata. Oke, di dalam Quran itu 6 hari, dalam hadis 7 hari. Maka kalian anggap ini kontradiksi, kata Anda tadi kan. Nah ini dalam ulama hadis mufassir, ya, ahli tafsir, intinya begini.
kuncinya hadis Muslim 789 itu bukan total hari penciptaan. Karena hadis ini menjelaskan tahapan pengaturan bumi, namanya itu takdir wa taksis. Ya, takdir wa taksis, bukan proses penciptaan langit dan bumi dari nol, bukan. Mana sih? Jadi penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Quran itu sittati ayyam. Ini namanya proses kosmik utama, creation of universe. Ya, creation of universe. Nah, hadis ini adalah rinciannya aktivitas di bumi. Makanya hadis ini menjelaskan pembagian fungsi bumi, penataan unsur bumi, bukan creation ex nihilo, bukan antara langit dan bumi, bukan. Jadi analoginya sederhananya begini. Ini Al-Quran nih, bangun rumah selesai 6 hari. Nah, hadis nih menjelaskan bahwa hari 1 bikin pondasi, hari 2 bikin dinding, hari ketiga listrik. Ini detail prosesnya, bukan tambahan total hari. Jadi sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi syarah dalam kitabnya sebuah syarah Muslim, lalu tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang komparatif, menjelaskan bahwa hadis ini berbicara tentang tahapan pengaturan bumi, bukan menambah dari hari penciptaan alam semesta, bukan. Yang perlu dicatatan penting ini perbedaan istilahnya khalaqah. Dalam Al-Quran khalaqas samawati wal ard, ya. Sedangkan di dalam hadis itu khalaqut turab wal jabal, gunung, ya, penataan unsur bumi. Jadi di level berbeda. Yang pertama menciptakan alam kosmik, yang hadis menjelaskan tentang detail bumi. Nggak nyambung, cuma dicocokologikan aja kan. Kalau gitu coba baca di Fusilat. Nah, itu kan ada masa-masa. Ya, ada masa-masa, masa kedua, ya, 2 masa, 4 masa. Coba baca Fusilat berapa itu? Fusilat 9 ya. Sampai 12 kalau nggak salah. surah Al-Fusilat apa? Surat berapa? Fusilat 9. Surah Al-Fusilat 9 terus Coba baca aja dulu Ustadz. Kayaknya sampai 13 atau berapa itu. oke. Jadi inti kronologi itu ya. Katakanlah, apakah kalian benar-benar ingkar kepada Allah yang menciptakan langit dalam 2 hari? Ya. Yang ke-10-nya dia menjadikan bumi, di bumi itu gunung-gunung, memberkahi bumi dan menentukan makanan-makanannya dalam 4 hari. Ayat 11-nya kemudian dia menuju langit yang masih berupa asap. Ayat ke-12-nya lalu dia menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Jadi total 8. 8. Oke. Makanya mana Jadi yang gini, betul, oke. Aduh, Isa, 2 hari bumi awal. 1 hari di sini 7 Iya. hari. Bumi awal, 4 hari bumi dan isinya, 2 hari langit. Jadi menurut Anda lapal. Nah, kontradiksi kata Anda kan? Mereka kalau dalam surat tadi 6 hari, sedangkan dalam ini 8 hari. Ini kontradiksi internal. Oke, saya jawab. Dalam istilah tafsir klasik daripada Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 4 hari itu bukan tambahan, tapi inklusif dari 2 hari sebelumnya. Ya, bukan tambahan tapi inklusif 2 hari sebelumnya. Jadi struktur bahasa Arabnya itu apa? Fi arba'ati ayyam. Ya, dalam 4 hari termasuk yang sebelumnya. Bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya dulu. Ya, dalam 4 hari itu termasuk yang sebelumnya 2 hari tadi. Maksudnya 2 hari penciptaan bumi, lalu bumi disempurnakan hingga total 4 hari. Jadi bukan 2 tambah 4 sama dengan 6, bukan. Loh, Ya. ayat Jadi ini rekonstruksi yang Ustadz. gimana? Fusilat 9 2 masa. Ya. Terus kepada
Fussilat 10. Ya, baca tuh fi arba'ati ayyam. Itu dalam bahasa Arabnya adalah dalam 4 hari termasuk yang sebelumnya itu. Jadi dia menjelaskan 2 habis 2. Nah, di arba'ati ayyam menciptakan langit. Jadi rekornya begini, tahap pertama bumi diciptakan 2 hari tuh. Ya, 2 hari. Nah, di sana kan disebutkan lagi bumi disempurnakan, gunung-gunung, rezeki dan lain-lain hingga total 4 hari. Ini menyebutkan 2 hari sebelumnya karena sama-sama masih bumi. Baru ngomongin langit 2 hari. Jadi totalnya bumi dan penyempurnaannya 4 hari, langit 2 hari. Jadi totalnya 16. Betul. Jadi 8 harinya dari mana? Kalau kau hanya membaca 2 tambah 4 tambah 2 secara matematis literal. Padahal dalam bahasa Arab 4 hari arba ayam itu proses bumi, bukan tambahan, bukan. Jadi sana kan 2 kali disebut ada bumi. Nah, setelah menciptakan bumi 2 hari, lalu disempurnakan bumi jadi totalnya 4 hari. Di bumi itu 4 hari, 2 hari di langit. Ustaz. Jadi surah Al-Fussilat itu tidak bertentangan dengan surat Al-A'raf. Total penciptaan tetap 6 hari. 4 hari hanya muncul kenapa? Salah membaca struktur bahasa Arab. Jadi ada namanya tafsir bil angka secara literal. Jadi jelas ya, Quran itu memakai tahapan deskriptif namanya, bukan aritmetika kronologis, berbeda. Jadi kalau anggap 2 tambah 4 sama 2 sama dengan 8 hari, salah cara bacanya. Kontradiksi tidak. Makna 4 hari adalah total penyempurnaan di bumi. Hasil akhir baru 16. Itu. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Fussilat ayat 9, apakah kamu mengingkari dia menciptakan bumi dalam 2 hari? Menciptakan bumi dalam 2 hari. Terus ayat 10-nya, dia menempatkan di atas bumi gunung-gunung yang berdiri tegak tinggi di atasnya, dan dia melimpah. Sorry. Tuh. Ini bumi diulang-alang. Waja'alhu fi. Sabar. Bentar. Ayat 9 ya. Tuhanmu menciptakan bumi dalam 2 masa. Kemudian ayat 10, dan dia menciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanannya dalam 4 masa. Menciptakan makanan-makanan 4 masa. Iya, 4 masa itu udah mencakup bumi kan. Kemudian Bumi dia diulang. menuju ke langit. Iya, dan bumi kan dia diulang masuk lagi asap. di situ. Bumi kan diulang lagi. Coba baca. Wa ja'ala fiha rawasyiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha. Kan disebut semua. Jadi dan dia menjadikan di bumi itu gunung-gunung di atasnya, memberkahinya, menentukan rezekinya dalam 4 hari. Jadi tetap sama menyempurnakan bumi selama 4 hari. Dia menyebut, jadi kata kuncinya arba'atu ayyam, itu berarti menyebut, dalam kaidah itu menyebut daripada yang sebelumnya. Arba'ati ayyam, itu kata kuncinya. Itu. Mohon maaf Ustadz, kalau Ustadz menghitung seperti itu, yang 2 masa itu diambil dari. Bukan saya yang menghitung, tapi tafsir. Memang benar begitu kata ulama begitu. Coba kau tafsirkan. Kalau kau nyebutnya 2 tambah 2 ya, ini kan sudah saya bilang ini bukan literal. Jadi gini, bumi 2 hari, ya kan? Ayat 9, ayat 10-nya apa? Bumi. Berarti bumi itu dalamnya ada apa? Pasti ada jabal. Jabal itu gunung. Dan semua yang ada di bumi. Nah, itu dilengkapin selama 4 hari. Setelah menciptakan bumi, baru menciptakan apa yang ada di bumi. Totalnya 4 hari. Baru ngomongin langit 2 hari. Jadi totalnya itu 2 tambah 2. Kalau anggap 2 tambah 2 salah. Yang benar itu 4 tambah 2. Itu udah nyampe. Makanan aja 4 masa, bumi 2 masa, langit 2 masa. Coba hitung Ustadz, masa Ustadz? Iya, jangan salah itu. Jangan begitu cara ngitung. Soalnya yang ahlinya aja Ibnu Katsir kata kuncinya apa? 4 hari. 4 hari itu sudah termasuk di hari pertama di ayat 10 dalam 4 hari. Maksudnya di 2 hari di bumi awalnya, setelah 2 hari, lalu 2 harinya menciptakan jabal-jabal. Di sini kan berulang kali disebutkan jabal, gunung dan rezeki.
Jadi Itu bukan semuanya 2 dari tambah 2. Ustadz kayak Tritunggal, 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1. Ya itu kan kayak Tritunggal, kamu yang tertunggal. Enggak. Kayak Tritunggal, 1 tambah 1 tambah 1. Nggak ada ini, nggak ada. Cuma Anda aja yang salah. 4 tambah 2 dibilang 6. Anda yang salah. Anda tahu kaidahnya. Dia ngomong arbati ayam, dibilang. Padahal 2 tambah 4 Arbati ayam. 8. Jadi arbati ayam itu di sana sebutkan bumi, berarti masih dalam koridor bumi dong, nggak keluar. Buminya 2 kali, nah isi bumi 2 hari, jadi total para penciptaan bumi selama 4 hari. Anda yang nggak berbahasa, nggak ngerti bahasa. Anak SD aja paham tuh kata Aza Adinu. Sangat mengerti, tetapi kalian itulah putar sana putar sini, tafsir Nanti sana kamu tafsir kubawanya. sini. Ini dalam penciptaan ya, penciptaan bumi kamu ya. Apa lagi? Kalau di dalam kitab kami jelas. Nggak jelas. Coba lihat buat Kejadian 2. Jadilah terang. Terus sudah jadikan terang menciptakan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan itu butuh fotosintesis. Matahari diciptakan hari keempat. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh? Bagaimana bisa ada terang tiba-tiba matahari diciptakan keempat? Coba kamu buka. Kita buka ya. Ya silakan. Padahal gini, bentar dulu, mute dulu ya. Kalau Aku dalam mute nih, aku kitab mute. kita ini konsisten, tidak pernah di ayat yang lain, oh Tuhan menciptakan dalam 7 hari. Kemudian di ayat yang lain, oh tidak, Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Terus kemudian Tuhan menciptakan dalam 8 hari. Nggak pernah. Tetap 6 hari itu dulu. Ada kekonsistenan, kesistematisan hari. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-6 konsisten, sistematis. Hari pertama yaitu hari Ahad diciptakan apa, dijelaskan ini. Hari kedua diciptakan apa, ini. Hari ketiga ini dijelaskan seperti itu semuanya. Jelas, konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Lah kalau di kitab Ustadz, di hadis bilang begini, di Quran saudara bilang 6 masa, terus ketika dijelaskan di Fusilat 2 tambah 4 tambah 2 kalian bilang 6, padahal 2 tambah 4 tambah 2 adalah 8. Kita lihat dulu dari kekonsistenan jumlah hari dalam penciptaan itu dulu. Baru nanti kita jabarkan apa saja yang diciptakan, mana yang lebih sistematis, mana yang lebih masuk akal. Mana yang lebih masuk akal ya. Penjelasan apa saja yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan dibanding dengan isi kitabmu, baru itu nanti ke situ kita. Tapi yang jelas ya, di dalam kitab suci ini teman-teman, nggak pernah ada ya bertentangan dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak pernah Nabi Musa kan menulis firman Tuhan, 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu pada hari ke-7 dia berhenti. Kemudian datang Nabi Yeremia, oh Tuhan menciptakan dalam 7 hari, dalam 8 hari. Nggak pernah ada Ustadz. Jadi semua nabi-nabi dari Israel itu mencatat, menuliskan firman Tuhan, semua konsisten. Karena apa? Mereka mendengar firman yang sama dari Tuhan Yahweh, bahwa Tuhan Yahweh itu memang menciptakan dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan Yahweh berhenti atau beristirahat. Dan tidak pernah ada bertentangan. Nah, dari situ dulu nih, dari kekonsistenan waktu dulu, ya. Itu sudah jelas, saudaraku, itu hanya di dalam Alkitab. Nah, kemudian kita jelaskan apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Baru nanti kita jelasin mana lebih masuk akal di dalam kitab kami atau kitabmu. Karena di dalam kitabmu aja, Ustadz, kalau kamu berkata seperti ini ya, di dalam kitab kalian aja hari ke-4 baru matahari diciptakan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup padahal tumbuh-tumbuhan diciptakan hari ketiga, ya? Dengar Ustadz, diam dulu, jangan dibuka dulu mute-nya. Yang di dulu Ustadz, karena doubling. Begini ya, sumber cahaya itu satu-satunya bukan dari matahari. Karena apa? Di hari pertama Yahweh sudah menjadikan terang. Jadi terang itulah sumber atau sentral dari penciptaan, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Masa Ustadz udah sebesar ini kok nggak paham kalau sumber cahaya itu satu-satunya bukan hanya dari matahari, Ustadz. Banyak sekali galaksi-galaksi di angkasa ini, ya, di mana ternyata satu-satunya sumber cahaya bukan hanya dari matahari. Nah, karena sumber cahaya itu adalah dari Tuhan itu sendiri, makanya Tuhan menjadikan terang itu hari pertama, sentral penciptaan, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ya.
Tumbuh-tumbuhan bisa hidup dari cahayanya Tuhan. Lebih hebat lagi itu. Lebih dahsyat lagi saudaraku daripada matahari. Nah dari situ teman-teman kita sudah bisa tahu nih siapa sebenarnya sang pencipta yang sejati, yaitu Yahweh Yesus Mesias. Karena hari pertama diciptakan apa? Langit. Langit dulu baru bumi. Bukan bumi dulu baru langit. Nah kalau dalam kitabnya Papa Muda ini kita tanya dulu. Papa Muda dalam kitabmu diciptakan pertama sekali langit apa bumi? Silakan jawab. Oke, terima kasih. Jadi gini, ya, di dalam Bible ini bertentangan dengan sains kosmologi atau kosmologi ya dalam Bible. Nanti bertanya tentang saya mempertanyakan, saya membantah dari Anda bilang tadi. Yang pertama urutannya terang dan gelap, ya. Matahari belum ada, kok bisa? Hari dua langit diciptakan. Hari ketiga daratan dan tumbuhan. Tumbuhan sudah ada. Sedangkan tumbuhan itu harusnya ada matahari. Matahari dulu. Ini kenapa? Di hari keempat baru menciptakan matahari, bulan, bintang. Nah ini titik konfliknya apa dengan sains? Cahaya sebelum matahari. Dalam sains, sumber cahaya utama itu adalah bintang dan matahari. Tapi di Bible cahaya sudah ada sebelum matahari. Bagaimana bisa? Ya, yang kedua, yang bertabrakannya apa? Tumbuhan sebelum matahari. Secara biologi, anak SD juga tahu tumbuhan itu butuh fotosintesis. Harusnya matahari yang menyinari tumbuhan. Tapi di Bible, tumbuhan muncul dulu baru matahari. Biji mana? Ya. Jadi urutan kosmosnya, matahari dulu baru bumi. Bumi di Bible ini baru sains ya, matahari dulu baru bumi secara sains. Tapi di Bible bumi dan tumbuhan dulu baru matahari. Kebalik logikanya, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, Quran itu tidak kasih urutan detail ya. Memang saya akui, karena Al-Quran itu adalah petunjuk, bukan buku tentang kosmologi atau astronomi, bukan. Jadi lebih umum dan deskriptif. Tapi kalau kita bandingkan dengan Bible, ngakunya sih urutannya jelas, tapi berbenturan dengan sains modern. Kalau kita analisis jujur, memang kelebihannya sistematis, katanya detail. Tapi kelemahannya apa? Sulit diselaraskan dengan ilmu sains secara literal. Ya, Al-Quran fleksibel, dia tidak terlalu konflik langsung. Cuma kelemahannya kalian tuh kurang detail, kurang detail Al-Quran secara kronologinya, karena memang Al-Quran bukan kitab astronomi. Jadi kalau dalam Bible itu katanya memberikan timeline, tapi menimbulkan pertanyaan ilmiah yang serius. Kok bisa ada matahari belum diciptakan tapi sudah menciptakan tumbuhan? Bagaimana bisa mungkin ada fotosintesis kalau begitu? Maka Quran nggak jelas kata Anda, tapi tidak detail. Tapi Bible yang lebih detail justru bermasalah. Ya, bermasalah secara ilmiah. Cahaya dan tumbuhan muncul sebelum matahari. Kok aneh? Ya. Jadi kalau Al-Quran ya, ini dalam surat Al-Anbiya, itu secara sains masuk akal. Secara sains lebih masuk akal. Alam semesta awal ini namanya apa itu? Teori Big Bang. Gini, Ustadz, mohon maaf. Saya mau tanya dulu sama kamu, apakah yang tadi kita bacakan hadis Muslim 2789 ya? Apalagi masuk ke situ lagi. Sebentar. Itu sahih nggak tadi itu? Sahih. Oke, 2789 sahih. Siapa dari perawinya siapa? Itu sahih Hasan kan? disebut? Sahih kan? Mana? HR Muslim 2789. Ya, hadis Muslim itu Hasan, bukan Sahih. Hasan. Ya, sahih. Maksudnya, kan sahih. Artinya ya, sahih Hasan. kan? Bukan Ya, doib. di bawah sah. Ada Sahih, ada Hasan. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Kenapa ngebahas itu lagi? Kan udah jelas tadi surah Al-A'rafnya. Iya, sabar. Enggak, kita sekarang mau apa?
membahas sebenarnya di kitab siapa yang paling logis gitu, paling masuk akal. Apa Kita saja. tes uji teori Big Bang aja lah. Ya, sabar. Big Bang lebih masuk akal, sedangkan dibandingkan Bible. Nah, sekarang di Bible Anda, ada dalam kenapa kitabmu, Anda bisa jawab nggak? Cahaya apa itu? Udah, Papa Muda. Ini kan HR Muslim 2789 sahih. Itu kan perkataan Nabi saudara, betul? Ya. Nah, coba Allah. Innallaha laqad turba. Jadi Allah menciptakan tanah dari hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, pohon pada hari Senin, sampai menciptakan Adam pada hari Jumat. Totalnya 7 hari. Apa salahnya? Ini kan menurut Anda kan? Makanya Jadi sebenarnya bukan menurut saya. Emang ini perkataanku. HR Muslim ini perkataanku. HR Muslim 2789 ini perkataanku apa perkataan Nabimu? Nabi. Justru gini loh Papa Muda, Ustadz. Sebelum kamu memframing kita Bang El aja, Papa Muda aja panggil Bang El. Bang El, karena di sini aku baca mulai dari Ya, nanti kalau kamu panggil Papa Muda, aku panggil Mama Muda pula kan. makanya jangan bikin itu dong namanya, nama akunnya. Jadi gini ya, Bang El, gimana sebelum kamu memframing kitab orang, tolong di-mute dulu karena feedback suara saya. Sebelum saudara memframing kitab kami, mending Abang El mempelajari dulu isi kitabnya. Karena apa? Tuduhanmu tadi justru menampar dirimu sendiri dan imanmu, Ustadz. Karena apa? Karena apa? Sebentar ya. Ini kan tadi sahih. Loh, sedangkan di HR Muslim 2789 perkataan Nabi saudara, pada hari Ahad Tuhanmu menciptakan gunung-gunung. Nah, hari pertama itu hari Ahad menciptakan gunung-gunung. Nah, kalau gunung-gunung diciptakan terlebih dahulu, gunung-gunungnya ditempatkan di mana, Ustadz? Bumi aja belum diciptakan. Mana Ismail Bawa? Bapak bayangin. Bapak, sebentar dulu, sebentar. Jangan, mute dulu. Dari tadi Ustadz udah banyak bicara kok. Ya, saya diam kok tadi waktu Ustadz bicara. Kebanyakan siapa? Ustadz kok kebanyakan tadi bicara ceramah. Sudah ku mute. Sudah ku. Ya, mute dulu. Ini masih ini ya, walaupun aku udah pakai headset masih bunyi ya. Halo. Oh, Enggak, sudah nggak ada. Ya. Ya udah. Nih, hari Ahad Tuhanmu menciptakan gunung-gunung. Sementara bumi baru diciptakan hari Sabtu. Loh, mana lebih duluan, Sabtu atau Ahad? Itu bagaimana ini? Karena apa? Kalau Ahad lebih dulu, Ahad itu kan hari pertama. Tuhanmu udah menciptakan gunung-gunung, sementara bumi baru diciptakan hari Sabtu. Terus gunung-gunungnya dipancangkan di mana, Ustadz? Di awan-awan gitu, terumbang-ambing, ya? Mengawang-awang gunungnya, Ustadz. Terus di hari Senin menciptakan pohon-pohonan. Pohon-pohonan ini diciptakan di mana, Ustadz? Bumi aja belum diciptakan. Pohon-pohonan itu kan udah termasuklah tumbuh-tumbuhan lah, ya kan? Segala jenis tumbuh-tumbuhan itu pohon-pohonan. Sedangkan matahari baru diciptakan, yaitu cahaya baru diciptakan hari Rabu. Ini gimana ini, Ustadz? Kenapa? Ustadz, makanya please sebelum saudara memframing isi kitab kami, lebih bagus pelajari dulu nih perkataan Nabimu. Sekarang gini ya. Sementara cahaya baru diciptakan hari Rabu dan hari Sabtu, yaitu hari ke-7, hari terakhir baru bumi diciptakan. Ternyata pohon-pohonan, gunung-gunung itu diciptakan di mana, Ustadz? Ngambang ya, Ustadz. Di dalam kitab saudara aja, karena saudara itu kan mempercayai mengimani hadis dan Quran. Iya, sebentar. Berat ya, Ustadz, berat. Jangan tarik nafas, Ustadz. Bukan berat. Ya. Pertama gini, sumber kami itu adalah hadisnya hadis sahih, ya. Yang pertama itu hadis sahih. Nah, yang kedua, kami itu sumber utama adalah Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kami berhak menolaknya. Karena ayat kami itu adalah Al-Quran. Nah, itu poinnya dulu. Nah, sekarang kita bahas. Sebenarnya Anda tadi mengelak daripada tentang penciptaan di kitab Anda. Levelnya berbeda. Kita itu kan kitab suci Anda, hadis bukan kitab suci. Dia hadis menjelaskan Al-Quran. Sekarang saya jawab, dengarkan dulu. Udah
kamu. Sekarang udah Enggak, menolak. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Aduh, udah menyangkal dia perkataan. Dengarkan dulu, aku nggak bisa ngomong ya. Kau yang menolak tuh kau. Dirimu itu saya bilang tadi kan saya bilang di mana tentang penciptaan itu kenapa kau tolak? Kenapa bisa matahari dulu ya? Matahari dulu, terang dulu. Terang itu nggak jelas terang apa. Tiba-tiba ciptain tumbuhan, ya, terus ciptain matahari di urutan keempat. Mana logikanya? Anda nggak bisa jawab itu. Terus memframing tentang hadis kami. Sekarang saya bahas tentang hadis itu. Oke, Cek. ya. Di full silat, kalau di full silat 9, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Nah, bumi dulu diciptakan, padahal langit belum ada. Terus buminya ada di mana, Ustaz? Padahal bumi ini ada di antara langit, Ustaz. Ya Tuhan. Kenapa suaraku masih dengar? Nanti dulu, biarkan dulu. Coba dalam dengarkan kitabnya, dulu. saudara-saudaraku. Dengarkan dulu. Mekanan nih. Full silat 9, Tuhan dari yang tadi aku nggak menciptakan bisa bumi ngomong. dalam 2 Diam masa. dulu. Padahal langit baru di ayat selanjutnya. Terus bumi ditaruh di mana, Ustaz? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya. Iya, Anda tadi nggak pernah mau dengarkan saya ya, giliran yang masalah di Bible itu kan kitab suci. Kalau hadis itu bukan kitab yang utama kami. Nah, Karena sekarang hadis ini udah ada yang- menyangkal dia ada perkataan nabinya, dengarkan udah dulu, menyangkal. dengarkan dulu. Dengarkan dulu, bukan menyangkal, dengarkan dulu ya. Nah, aku cuma kasih tahu bahwa yang utama itu adalah Al-Qur'an. Jika ada hadis yang bertentangan maka kami berhak menolaknya. Nah, sekarang gini. Wow. Teks inti hadis ini ya katanya Sahih Muslim di nomor 2789 ya. Wa khalaqun nur yaumal arba'ah. Jadi yaumul arbi'ah ya, yaumul arbi'ah. Jadi Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Ya kan? Nah, lalu framing Anda cahaya dibuat hari Rabu, tapi harusnya cahaya dulu, lebih dulu dari matahari. Ini bertentangan dengan Quran dan logika. Berarti hadisnya salah. Itu kan maksud Anda? Nah, iya itu kan Anda pengennya sendiri Anda. yang menyangkal perkataan nabimu kok udah menyangkal Enggak, kok tadi dia yang dengar katanya kan kami Anda kan bilang kan begitu. sama hadis. Dengarkan Padahal dulu, kemarin dengarkan si dulu. Nora bilang, bentar dulu, si Nora kemarin bilang kami itu kan iman kami itu beriman kepada Quran, kepada kitab, kepada ulama. Sekarang Ustadz malah menolak hadis. Dengarkan dulu. Padahal Ini hadis aku itu ngasih perkataan rambu-rambu. nabinya. Sekarang sudah Ngasih menyangkal rambu-rambu. perkataan nabinya. Gantian dong. Gantian. Dari tadi kau ini. Itu. Ustadz, tadi juga Ustadz banyak ngomong. Kuncinya adalah an-nur. Tidak harus berarti matahari. Dalam bahasa Arab an-nur, cahaya itu secara umum bisa berarti cahaya fisik, sesuatu energi, penerangan, bukan spesifik matahari. Ya, dalam Al-Qur'an sendiri matahari disebut apa? Siraj. Ya. Kalau begitu cahaya diciptakan, matahari diciptakan nur. masa berapa? Di Bulan dalam disebut Al-Qur'an. nur. Jadi nur tidak otomatis itu matahari. Udah cahaya. Ya Allah, nggak bisa diem aja. Berapa di dalam iman kalian, Ustadz? Di dalam iman kalian cahaya atau matahari diciptakan masa keberapa atau hari Diam keberapa? dulu. No, Nggak bisa nggak Mama tunjukkan Gufron. dalilnya? Kata Mama Gufron, diam dulu. Itu Mama Gufron ngomong, Aku dengerin. disuruh diam terus nih, gimana nih? Kok diam yang nyerocos dari tadi Anda? Bentar ya. Aku Aduh, pakai headset sama nggak pakai headset, tolong nilai ya teman-teman, mana yang lebih bagus? Aku pakai headset dan tidak pakai headset. Bentar ya. Aku pakai headset jelek ya? Enggak, kamu pakai headset aja. Aku. Mentang-mentang HP baru. Iya. Cek. Halo. Sudah. Halo, tes. Mana aku pakai headset atau nggak pakai? Arjuna bagusan pakai headset atau ini? Atau nggak pakai ya? Cek. Iya, kecil tapi. Ah? Kecil. Suaranya kecil. Sama saja. Mana Bang? Ya udah sama aja. Bagus diam kata si Fikri itu nah.
Iya, kalau para polemikus memang suruhnya bagus diam. Arjuna, Ya diem aja katanya. Bunda Saria, Bunda sayang, Mika lebih bagus pakai headset atau tidak pakai headset? Mana bagus suaranya? Netizen ini loh pakai headset. Pakai headset apa enggak? Emang netizen ini typingannya lancar kali. Iya, aku ini pakai headset atau tidak pakai headset ya? Mana suaranya bagus? Kenceng nggak pas aku pakai headset ini? Gak kelihatan typingan si Arjuna. Bunda juga nggak kelihatan typingannya. Sama, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? Oh ya, lebih bagus nggak pakai headset ya? Oke. Taruh menit. Coba WA dulu Arjuna, tolong WA aku, lebih bagus pakai headset atau tidak? Nggak, karena typinganmu nggak kelihatan Arjuna. Saking banyaknya typingan di sini, udah kayak apa ini? Kayak semut dikejar apa? Jin. Oke, bagus diam katanya. Oh, bagusan nggak pakai. Oh, oke, bagusan nggak pakai katanya. Oke, sudah. Kelihatan lagi. Tantar. Sorry. Jadi kameramu pula yang ini. Beautiful girl, wherever. Ustaz. Oi. Tolong ya, sebutkan, tunjukkan dalilnya di dalam kitabmu. Lalu matahari atau cahaya diciptakan hari keberapa atau masa keberapa? Kalau betul di dalam agama logis, ya silakan. Saya mau ngebahas tentang hadis ini, bahkan sanad-sanadnya pun akan kubahas, tapi Anda nggak bisa diam. Bisa nggak diam? Dengarkan saya dulu. Ya, dengarkan Nggak saya usah dulu. ceramah Ustaz, langsung tunjukkan saya. Saya bukan dalil. ceramah, memang gaya saya begini, bukan ceramah. Ini cara-cara saya. Matahari atau cahaya di dalam kitab Ustadz diciptakan hari keberapa atau masa keberapa? Saya ini orangnya ilmiah, nggak bisa kayak debat-debat. Ini hanya berapa? Ini nggak bisa. Saya harus menjelaskan biar detail. Jadi biar kamu nggak salah paham. Bisa aja kau salah pahami. Ini aja sudah kau salah pahami. Ya, jadi gini, dengarkan. Jawaban kuncinya dulu harus dipahami. Ya. An-Nur itu tidak harus berarti matahari. Ini ada adinda saya nih. Masuk Dinda. An-Nur itu tidak harus berarti matahari. Dalam bahasa Arab, An-Nur itu cahaya secara umum, bisa berarti cahaya fisik, energi, penerangan, bukan spesifik matahari. Dalam Al-Quran juga sendiri matahari disebut siraj. Jadi bulan disebut An-Nur. Jadi nur itu tidak otomatis dia matahari. Nah, hadis ini bukan urutan kosmik yang final. Hadis ini menjelaskan tahapan pengaturan bumi atau earth formation stage. Ya. Jadi formasi pengaturan bumi hadis ini, penciptaan langit dan kosmos secara totalit. Nah, bahkan hadis ini dikritik juga oleh ulama seperti Ibnu At-Tamiyah, Ibnu Qasir menyatakan bahwa hadis ini diperselisihkan, ada indikasi dari riwayat Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu adalah Israiliyat, diambil dari cerita-cerita orang Israel. Walaupun ada Sahih Muslim, tapi sebagian ulama tidak menjadikannya hujah mutlak dalam kosmologi. Ya, kalau kita bandingkan dalam Islam, Al-Quran penciptanya selama 6 hari konsisten, tidak ada detail hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi hadis ini tidak boleh dipakai untuk menabrak Al-Quran. Kalau ada hadis yang dipakai untuk maka kami berhak menolaknya sebenarnya. Jadi
makna cahaya Rabu yang benar itu jika diterima maksudnya bisa penciptaan sumber cahaya di bumi atau sistem penerangan tertentu atau fase energi, bukan awal mula cahaya alam semesta, bukan. Jadi kalau Anda memframing bahwa cahaya baru ada hari keempat, berarti itu salah. Hadis ini tidak bicara awal cahaya, tidak menyebut matahari, tidak menjelaskan urutan kosmik total. Jadi kesimpulan jelas, cahaya hari Rabu itu tidak sama dengan matahari. Hadis ini berbicara tahap bumi, bukan kosmos. Hadis ini sendiri diperselisihkan oleh ulama. Jadi klaim kontradiksi itu muncul, salah tafsir kata An-Nur, salah konteks dari hadis, mengabaikan kritik ulama. Dan kalau mau ringkas ya, tidak ada kontradiksi. Yang ada tuh Anda salah baca konteks, salah bahasa Arabnya. Nah sekarang kita pelajarin. Bedah sangat Matahari, bulan, bintang diciptakan hari keberapa, masa keberapa dalam kitab saudara? Kan kita di sini membahas apa saja diciptakan Tuhan nih. Mana yang paling masuk akal? Kalau gitu dengarkan lebih yang masuk akal di mana? Ya udah gini aja. Dengarkan yang masuk akal. Habis Dari tadi surat udah- Al-Anbiya, dengarkan. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini lebih masuk akal. Ya. Saya mau catat dulu hari pertama Awalam apa? yarallazi Al-Anbiya ayat 30. Hari pertama, hari kedua jelasin. Dengerin dulu, Jelaskan. memang nggak ada Masa kejelasan. pertama, Memang masa kan udah saya bilang tadi, memang nggak ada kejelasan karena kita bukan kitab astronomi, bukan. Berarti nggak jelas, Ini ada kenapa? petunjuk. Makanya dengarkan, ini lebih masuk akal. Ini namanya teori Ya, Big kalau Bang. masuk akal masa pertama apa saja yang Iya, diciptakan? dengarkan dulu. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dengarkan dulu. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kannata ratqan fafataknahumma. Langit dan bumi dahulu menyatu, ratik dulu tuh ratik. Langit dan bumi dulu menyatu awalnya, ya. Langit dan bumi dahulunya menyatu, ratik, lalu kami pisahkan, boom. Ini sering dipahami adalah menyatu, satu kesatuan awal, ya. Nah, dipisah, ini namanya expansion, teori daripada Big Bang. Awalnya menyatu satu, sehingga boom, expansion, meledak. Nah inilah. Mohon maaf, Ustaz, langsung Ya dijelasin dengarkan aja. dulu, Apa dengarkan yang dulu, ini masuk akal. Tuhan Sekarang surat masa Az-Zariyat pertama sampai 47. masa ke-6. Iya, dengarkan dulu. Sekarang baca surat. Pertama, langsung tunjukkan saja Ini lebih masuk akal dibanding kau yang nggak masuk akal. Matahari dulu apa tuh? Ya, ini lebih masuk akal di surat Az-Zariyat 4 ke 7. Wasama bainaha bi aidin wa inna. Masa pertama apa? Kami nggak perlu karena kita bukan astronomi. Tuhan menciptakan dalam 6 masa. Kalau nggak perlu berarti di Ya satu kami nggak sisi. perlu. Yang penting intinya gitu loh, bahwa langit udah tercipta. Ngapain harus detail? Kan sudah ku bilang tadi. Apa begitu? Kan sudah ku bilang Logis. analisis secara jujur. Ini gue bilang ya, analisis secara jujur di dalam Bible memang kelebihannya sistematis dan detail. Ya, Namun iya, ada makanya kelemahan. itu Iya, namun ada kelemahan. Kenapa? Karena sulit diselaraskan dengan sains. Apa yang sulit? Tiba-tiba yang pertama cahaya sebelum matahari, sumber cahaya utama bintang katanya, tapi di Bible cahaya sudah ada sebelum matahari. Lalu ada tumbuh-tumbuhan. Itu Kok nanti bisa? saya jelasin, nanti Kok saya bisa jelasin, matahari nanti saya diciptakan jelasin. hari keempat? Bagaimana tumbuhan bisa berfotosintesis sedangkan yang dahulu diciptakan adalah tumbuhan? Ustaz, karena gini ya, di Quran kalian, Quran surat 7 ayat 54, Tuhanmu menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Quran 10 ayat 3, Tuhanmu menciptakan dalam 6 masa. Quran 11 ayat 7, menciptakan dalam 6 masa. Quran surah 25 ayat 29, menciptakan dalam 6 masa. Nah, itu banyak itu ayat-ayatnya yang menjelaskan Tuhanmu menciptakan dalam 6 masa. Makanya tolong tunjukkan datanya, apa saja yang diciptakan dari masa pertama sampai masa ke-6 kalau betul Tuhanmu yang menciptakan. Nggak perlu karena kami bukan kitab ini, nggak perlu. Kami bukan kitab astronomi, nggak perlu. Ya, jadi kalau masuk akal aja ya. Surat Az-Zariyat 47. Ustaz,
Wasamma bainana bi aidin wa inna lamusiun. Langit kami bangunkan dan kami benar-benar meluaskannya. Itu berarti sering terus mengambang. Kenapa dianggap cocok? Karena pendukung bilang ini adalah konsepnya bulan dan awalnya itu kan menyatu Tuhanmu seluruhnya, itu tahu dari mengembang mana lalu terpisah, menciptakan mengembang. langit dan bumi dalam Inilah enam masa namanya atau teori 6 hari. Big Bang. Itu mana? Lebih masuk akal dibanding menciptakan alam dulu. Dengar dulu, tenang saja. Tuhan mau menciptakan dalam 6 hari atau 6 masa? Yang mana yang benar? 6 hari apa 6 masa? 6 hari. Oke, 6 hari dari mana? Tuhanmu tahu gitu. Kalau dari memang tuh, dari dalil. iya dalilnya mana? Apa yang diciptakan dari dari hari pertama sampai hari ke-6? Kalau betul Tuhanmu yang ciptakan, jangan hanya bilang 6 hari menciptakan. Karena kitab suci ini udah terlebih dahulu ada memberitahu kepada dunia bahwa Tuhan Yahweh menciptakan dalam 6 hari. Oke gini, kalau Ustadz L tidak bisa memberitahu kepada kami apa yang ciptakan Tuhanmu dari hari pertama sampai hari ke-6 secara sistematis dan terstruktur, ya udah biar saya jelasin dalam kitab saya, biar saya jelasin. Anda itu udah nggak bisa ngejelasin kok kenapa cahaya dulu baru matahari. Sudah mulai tuh. Makanya aku nggak bisa jelasin. Justru di sinilah kesempatan saya minta. Kita baca di ayat-ayat yang bermasalah. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki perempuan diciptanya mereka, ini ngomong laki-laki dan terus perempuan ini. bersamaan. Justru ya di dalam kitab kami ini sangat logis dan masuk akal. Karena apa? Mute dulu ya. Mute dulu. Selamat malam Mas Gaya. Di dalam kitab suci kami, kitab suci, bahwa Yahweh menciptakan dalam 6 hari. Di mana hari pertama Yahweh menciptakan langit, bumi, dan terang. Hari kedua menciptakan cakrawala, pemisah antara air di bawah dan air di atas. Makanya ilmuwan sudah menemukan ternyata di langit hampa di atas sana ada air. Ya, ada air saudaraku. Makanya juga kenapa ada atmosfer di bumi ini, karena hari kedua Bapa menciptakan itu, ya. Hari ketiga Elohim menciptakan air dan daratan, ya. Dia memisahkan air dan daratan, dia tata bumi itu begitu rapi. Dan kemudian setelah tertata rapi, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Elohim menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, ya. Dan mengatur waktu, musim, hari, dan tahun, ya. Makanya matahari itu untuk mengatur musim, hari, dan tahun. Kemudian hari kelima, Elohim menciptakan makhluk hidup di air, yaitu ikan-ikan dan burung-burung di udara. Hari keenam, Elohim menciptakan hewan darat. Dan yang terakhir adalah manusia. Lalu hari ketujuh, Yahweh beristirahat atau berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik. Jadi ini sangat masuk akal dan sangat logis Tuhan sekali. kok istirahat? Gimana sih Tuhan itu? Nggak mungkin istirahat. Habis bekerja dia istirahat. Sabar. Kok bisa? Kok bisa ada Tuhan seperti manusia yang istirahat? Apalagi di Kejadian 6 ayat 6 Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kok bisa? Kok bisa Tuhan istirahat? Kami nggak mungkin istirahat. Dalam 6 hari menciptakan tuh nggak ada istirahat. Jangan ngamuk Ustaz, sabar. Istirahat di situ bukan kita manusia tidur-tiduran gitu, enggak. Ya ampun. Itu terlalu eksplisit. Tuhan butuh istirahat setelah menciptakan Itu 6 hari. maksudnya. Aduh. Maksudnya beristirahat itu adalah dia sudah berhenti dari penciptaan. Kenapa? Sudah diciptakan dengan begitu baik dan sempurna. Makanya Yahweh nggak perlu menciptakan berulang-ulang. Dia menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 selesai sempurna. Sampai sekarang sempurna. Haleluya. Itulah yang logis dan masuk akal Ustaz. Sementara Ustaz nggak bisa memberitahu kepada kami apa yang diciptakan Tuhanmu dari hari pertama sampai hari ke-6, tapi beberapa ayat menjelaskan bahwa Tuhanmu menciptakan langit dan bumi 6 hari. Tapi nggak tahu apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Nggak bisa Ustaz jelasin. Ketika tadi ditunjukkan hadis, ternyata hari Rabu baru diciptakan cahaya. Yang pertama diciptakan itu hari Ahad tadi apa? Ya.
yaitu gunung-gunung, yaitu hari Senin gunung-gunung. Nah, gunung-gunung diciptakan di hari Senin. Loh, kalau gunung, sorry, sebentar sabar ya. Kalau salah-salah nanti, Mikana ini apa ini katanya mempelintir ya. Sorry, maaf. Ahad diciptakan gunung-gunung, ya kan? Kalau gunung-gunung yang pertama diciptakan, sementara hari Sabtu baru tanah dan bumi. Gunung-gunungnya ditaruh di mana, Ustadz? Ngambang di awan gitu, ngambang di langit. Kemudian juga Selasa, Senin diciptakan pepohonan. Lah, pohon-pohonnya diciptakan bolehlah dibilang di atas gunung. Nah, kemudian kalau Selasa diciptakan hari apa itu? Menciptakan hal-hal yang tidak disenangi. Apa ini? Kegelapan, kerusuhan, kerusakan, keburukan. Loh, maksudnya kerusakan apa ini? Sudah ada yang merusak rupanya di situ. Lalu hari Rabu menciptakan cahaya. Kamis menyebarkan hewan-hewan di dalamnya, ya. Sementara bumi baru hari Sabtu. Nah, justru ini Ustadz El tadi sudah menolak, menyangkal. Oh, kami berimannya kepada Quran. Menyangkal dia perkataan nabinya, saudara-saudara. Di Quran juga mereka tidak bisa memberitahu apa yang diciptakan Tuhannya dari hari pertama sampai hari ke-6. Tidak bisa menunjukkan secara sistematis. Jangan framing. Oke, secara sistematis begini, Usirat, banyak-banyak surat. Yang pertama, pada penciptaan bumi dasar hari ke-1 dan hari ke-2, surat Al-Fusilat ayat 9. Dia menciptakan bumi dalam 2 hari. Artinya apa? Bumi masih kosong, belum stabil, belum ada kehidupan. Ini disebut pembentukan awal planet. Hari kedua, penyempurnaan bumi, ya. Surat Al-Fusilat ayat 10. Maaf. Tolong sebutkan Giliran dalilnya, aku mau betul nggak di jawab. situ? Itu dalilnya. Jadi nggak dalam satu ayat seperti kalian. Ada dalilnya di surat Al-Fusilat, lalu ada surat apa lagi? Iya dong. Iya, Al-Fusilat 11, Al-Fusilat 12. Naik dengar surat Al-A'raf, ya. Dan surat Al-Anbiya ada. Makanya dengarkan dulu. Contoh gini, Ustadz, mohon maaf, bentar sabar. Contoh gini ya. Kayak di kejadian nih, kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Oh, malu kau Elohim sama menciptakan ini. ini Malu kau dijabarkan. sama ini. Jelas ada harinya Malu gitu kau. loh. Hari Coba kamu kedua. lihat netizen Kejadian itu 1 ayat 6 ngerocos sampai terus 8. katanya. Diam dulu. Dijelasin, dijelasin secara. Ya ini saya mau jelasin gimana mau ngejelasin kalau kau nyerocos terus. Maksudku gini, Ustadz, mohon maaf. Tunjukkan dalilnya, Ya itu betul nggak, nggak di situ. aku nggak bisa memuaskan engkau. Loh, kalau nggak ada di situ hari Ya, pertama, kenapa? ini ada, nggak bisa memuasi sesuai dengan kehendak engkau, karena engkau ini Maksud orang saya polemik. gini loh, Ustaz. Anda itu polemikus. Ustadz, Ya. bukan polemikus. Udah kita ku bilang berdiskusi kami pakai data. ini dengarkan dulu, makanya dengarkan dulu ya. Ini total sitati ayam. Yang pertama surah Al-Fusilat ayat 9 ya. Ustadz, mohon maaf, Khalaqal arda Ustadz, khalaqal ard fi Ustadz, yaumain. mohon maaf. Tolong tunjukkan apakah memang betul di situ. Oh, ini di Al-Araf di ini ada dijelasin secara eksplisit hari pertama ini yang diciptakan bla bla bla, atau diciptakan Iya, dulu ini iya, catat, menurut jangka makanya itulah hari catat. pertama gitu. Catat. Tunjukkan. Ya catat, diam dulu. Gimana kamu jabutan? Ya udah. Diam dulu. Diam ya. Di Al-Fusilat ayat 9. Khalaqal arda fi yaumain. Yaumain itu berarti 2 hari. Dia menciptakanmu dalam 2 hari. Jadi bumi masih kosong, belum stabil, belum ada kehidupan. Ini disebut pembentukan awal planet. Nah, tahap kedua di surat Al-Fusilat ayat 10-nya. Waja'ala fiha Jadi gunung diciptakan, penstabilan bumi, ya. Barokah, ya, potensi kehidupan. Berkah itu ini ya, barokah itu artinya potensi kehidupan. Lalu rezeki itu dah SDM, sumber daya, ya, sumber daya alamnya. Nah, diciptakan di surat Al-Fusilat ayat 10. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, ini tahap bumi mulai layak dihuni, ya, sistem ekologinya mulai terbentuk. Jadi total bumi sekarang adalah 4 hari, ya, 4 hari setelah itu, karena ini berbicara masih dalam bumi. Lalu tahap ketiganya, langit masih asap atau dukhan. Dukhan itu asap. Surat Al-Fusilat ayat 11, wahya dukhan. Dukhan itu asap, ya. Menurut At-Tabari, langit awalnya adalah gas kosmik, belum terbentuk sempurna. Makanya ini mirip dengan konsep nebula secara modern sains. Tahap keempatnya surat Al-Fusilat ayat 12, ya.
Langit dibentuk menjadi 7 lapisan. Ini yang terjadi, setiap langit itu punya fungsi. Nah, tafsirnya apa? Langit dunia dihiasi bintang-bintang, sistem kosmik. Mulai nih. Lalu tahap kelima, penataan sistem kosmos di surat Al-A'rafnya. Al-A'raf ayat 54. Wasyama'i wa qadara. Jadi matahari adalah sumber energinya. Bulan adalah pantulan cahaya, an-nur. Bintang adalah hiasan dan navigasinya. Dan tafsir ini adalah fase sistem waktu terbentuk, siang dan malam mulai berjalan. Nah, tahap keenamnya apa? Air dan kehidupan. Surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna min ma'il kulli syai'in hayy. Air adalah dasar kehidupan. Air adalah sumber segala kehidupan. Awal makhluk hidup mulai di tahap ke-6. Tahap ke-7-nya surat An-Nur ayat 45, tumbuhan dan hewan. Makanya makhluk, tumbuhan, hewan melata, berkaki 2, berkaki 4 mulai itu di tahap ke-7 surat An-Nur ayat 45. Baru mulai tahap ke-8 menciptakan manusia. Jadi Adam surat Al-Hijr ayat 26. Ya, khalaqnal insana fil. Jadi tahapannya adalah tanah dalam bentuk, lalu ditiupkan ruh, jadilah Adam, manusia pertama, makhluk yang terakhir. Jadi manusia itu makhluk terakhir paling sempurna yang telah Allah ciptakan. Nah, tahap ke-9-nya baru Allah menciptakan makhluk gaib, yaitu malaikat dari cahaya, jin dari api. Jadi lengkap. Hari pertama dan kedua Allah ciptakan bumi sebagai dasar, hari ketiga dan keempat penyempurna bumi, hari 5 dan ke-6 langit menjadi 7 lapisan, lanjutannya kosmos matahari, lanjutannya air dan kehidupan, lanjutannya makhluk hidup, yang terakhir adalah manusia. Jadi tidak ada kontradiksi ini. Kenapa? Karena semua ayat saling melengkapi. Hari sama dengan fase, bukan 24 jam. Jadi jelas urutannya penciptaan dalam Al-Quran menurut tafsir klasik: bumi, penyempurnaan, langit, kosmos, kehidupan manusia, konsisten, sistematis, tidak bertabrakan antar ayat. Gitu ya, jangan lagi minta yang aneh-aneh. Ustaz, jangan kau samakan. Ya terserah lah kalau mau ini, kalau nggak mau terima. Hari pertama, hari kedua. Sekarang gini, kalau kita bandingkan, kita bandingkan. Bertakya gimana? Saya bawa data loh, Al-Quran semua. Hari pertama ini, hari kedua ada secara spesifik dikatakan hari Justru pertama, yang hari menimbulkan kedua, paradok itu habis menciptakan manusia, Tuhannya santai istirahat. Nah itu lebih paradok. Ini kan lebih nggak jelas. Kok bisa ada Tuhan santai gitu? Ustaz, aku mau ngomong dulu. Silakan. Jadi gini ya guys, mohon maaf ya. Ustadz itu tadi menjelaskan nggak ada dalilnya itu secara eksplisit. Oh ini hari pertama, ini hari kedua, nggak ada teman-teman itu. Karena apa? Ya, yang ada itu hanya di dalam kitab suci Kejadian. Nah contoh seperti ini nih di Kejadian ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Elohim menciptakan langit dan bumi dan terang, itulah hari pertama. Dan dia menciptakan siang dan malam, itulah hari pertama. Ada jelas dikatakan hari pertama. Nah, hari kedua apa? Ini menciptakan cakrawala, memisahkan air di bawah dan air di atas. Makanya ilmuwan sudah menemukan ternyata di angkasa sana, di air udara hampa sana ya, ada air. Sudah ditemukan. Dan juga menciptakan atmosfer di bumi ya. Itu tertulis di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Nanti silakan teman-teman baca. Di situ dijelasin menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya gini nih. Itulah hari ketiga. Nah, dijelasin seperti itu secara sistematis, terstruktur. Kemudian hari ketujuh itu istirahat, itu bukan berarti Tuhan lalu tidur istirahat, bukan maksudnya. Karena Tuhan itu sudah menciptakan dengan teramat baik. Nah itulah kenapa Tuhan Yahweh bisa memberitahu secara sistematis dan terstruktur apa saja yang dia ciptakan ya, dan masuk akal logis. Makanya kenapa manusia diciptakan hari terakhir. Jadi bumi ini ditata rapi dulu, diciptakan dulu mana daratan, mana lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nah sudah bisa ditempati dengan baik, barulah terakhir diciptakan manusia. Kan masuk akal banget.
Nah, sedangkan Pak Mahmud, mohon maaf, dari tadi dia menjelasin nggak ada dalilnya di situ. Jelas-jelas dikatakan hari pertama ciptakan ini, hari kedua nggak ada. Itu netizen yang ngomong, jangan bilang framing nggak ada dalil. Saya membawakan dalilnya udah banyak. Oke, Al-Quran tadi. gini. Bang Asga, saya mengenalin nggak Bang Asga? Coba. Tuh. Ya udah. Saksinya Asga. Saya mengeluarkan dalil loh. Asga. Pak. Silakan. Saya ngelur. Nah, silakan dulu bacakan tadi dalil yang disebutkan Bang El itu. Apakah di situ ada dimension hari pertama Tuhanmu menciptakan ini? Atau dijelasin dulu nih, ini. Itulah hari pertama dia menciptakan, ada nggak? Iya. Mengapa jauh-jauh Kakak Mikana membahas yang dijelaskan sama Papa Muda itu? Karena Kakak Mikana itu gak bakalan terima penjelasan data yang dibawa sama Papa Muda ini. Pasti Kan Kakak Mikana bertanya, dijelaskan pakai data sama Papa Muda. Data yang ditemukan sesuai dengan apa yang ditemuin Papa Muda. Yang penting bawa data nih, nggak omong-omong doang, nggak modal asumsi, congor doang nggak. Yang penting yang dibawa data, ada ilmunya yang disampaikan. Apa penjelasannya secara detail itu. Nah, ini baru namanya diskusi, data by data. Nah, sekarang yang dipermasalahkan itu kan semua ciptaan Tuhan. Yang paling penting itu kalau masalah diskusi agama ini, tujuan ke Tuhan ini sama apa enggak? Tujuan kita ke Tuhan yang sama atau enggak? Itu Tuhannya sebenarnya siapa? Yang mana nih Tuhannya? Kan itu konteksnya. Nah, di dalam Al-Quran kita dijelaskan sembah siapa, yang dijadikan Tuhan siapa, dijelaskan di dalam Al-Quran. Sekarang by data juga keluarkan Alkitab, jelaskan juga menurut Kakak Mikana. Ini ketuhanan Yesus, ini pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ini Namanya Yesus harus tolong panggil namanya ya. Ini pengakuan Yesua sebagai Tuhan. Ini pengakuan Yesua sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Bukan malah muter-muter masalah ciptaannya. Lama sampai besok nggak bakalan ketemu jawaban diskusi ini. Siapa Tuhan sebenarnya? Kalau yang dibahas cuman pembentukan itu aja. Percuma. Saya ngomong dulu. Oke, terima kasih Asga. Tadi kamu bilang bahwa Abang El itu bukan congor, tapi berdasarkan data, bukan asumsi. Loh, justru asumsi Asga. Karena nggak ada di dalam Quran kalian dibacakan sama Bang El. Oh, hari pertama menciptakan ini. Ada nggak? Nggak ada. Dia langsung simpulkan sendiri. Oh, ini hari pertama, ini hari kedua. Dia sendiri yang simpulkan. Sementara itu dalam kitabmu nggak ada, saudaraku. Itulah makanya dalam diskusi itu basis data. Kalau saya berbasis data, ya, bukan saya menolak. Namun dalam diskusi ini ternyata yang bisa memberitahu secara eksplisit berdasarkan dalil-dalil apa yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu hanya kitab suci Kejadian, yaitu yang ditulis Nabi Musa, firman Yahweh. Udah cukup sampai di situ. Kalau kita mau ganti topik boleh, tapi ini udah clear dulu nih. Karena dari tadi kita membahas penciptaan Asga. Dari awal saya live itu ketika Bang El naik itu membahas tentang penciptaan. Sebenarnya Papa Muda ini guru saya ini lebih. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.